online hari ini. Semoga adik-adik di rumah bersemangat dan juga sehat ya. Jaga kesehatan karena biar kita bisa berkumpul kembali di Bina Iman. Nah, sebelum kita mau baca firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu lagunya Baca Kitab Suci. Masih bisa? Bisa dong, masa udah lupa ya? Jangan lupa diulang-ulang lagunya di rumah ya. Yo! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bisa kan? Good. Nah adik-adik, tadi udah pujian sama kakak Eli. Sekarang kita pujian sama kakak Vina ya. Judulnya Mengikut Yesus Keputusanku. Yuk. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, mengikut Yesus keputusanku. Itu juga pasti keputusan kamu. Nah, yuk kita mau mulai firman Tuhan dengan doa pembuka yang akan dibawakan kakak Eli. Yuk adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan dan mendengarkan cerita hari ini, nah kita mau berdoa, berbicara dengan Tuhan. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih juga atas kesehatan yang bisa kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit agar Engkau bisa lekas sembuhkan dan mereka bisa bersukacita kembali di dalam nama-Mu. Kami juga mau mengikuti Bina Iman online Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami pendengaran, hati, dan juga penglihatan supaya kami bisa menyimak apa yang kakak pembina kami wartakan dalam Injil hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nah, adik-adik yuk sekarang kita mau baca Alkitab. Adik-adik boleh sambil buka Alkitabnya, yang belum ada boleh ambil dulu ya. Ya, bacaan Injil hari ini diambil dari kitab Markus 9 ayat 38 sampai 43, dilanjut 45, dilanjut 47 sampai 48. Ya, kita mulai ya adik-adik, boleh baca bareng, boleh dengarkan Kak Eli baca. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, Kak Eli mau kasih adik-adik sebuah cerita ya. Adik-adik simak dan dengarkan ya. Adik-adik, kakak mau cerita tentang seorang raja katak. Wah, gimana ceritanya? Yuk simak baik-baik ya adik-adik. Nah, di sebuah desa ada rawa-rawa. Nah, di pinggir hutan rawa ini berada, terdapat sebuah negeri katak. Negeri itu dipimpin oleh seekor raja katak yang baik, bijaksana, dan juga adil. Nah, para katak merasa hidupnya damai dan tentram karena dipimpin oleh raja tersebut. Mereka hidup makmur dan aman dari segala bahaya yang datang di hutan. Terutama siapa yang suka makan katak? Ular, betul adik-adik, karena sang raja selalu berpesan untuk cepat lari dan sembunyi jika melihat ular datang. Nah, karena ular adalah musuh alami yang tak segan-segan akan memangsa mereka. Wah, tapi sang raja sakit dan akhirnya wafat, meninggal. Tahtanya digantikan oleh sang anak katak raja tersebut. Wah, tapi sangat disayangkan adik-adik, sifat raja yang baru ini tidak sejalan dengan raja yang terdahulunya. Wah, dia terkesan sangat egois dan tidak peduli pada nasib rakyat katak-katak lainnya. Dia lebih suka berfoya-foya dan mencari kesenangan sendiri, hingga urusan pemerintahan raja katak tersebut jadi terbengkalai atau tidak dilakukan. Wah, jadi rakyat merasa tingkah laku dari raja tersebut tidak baik. Nah, akhirnya mereka berbicara bahwa si anak katak ini yang telah menjadi raja katanya nggak cocok nih buat jadi raja, buat jadi
pemimpin di tempat itu. Nah, tak butuh waktu yang lama, kabar tentang raja egois itu tersebar ke seluruh rawa dan bahkan sampai ke daerah perhutanan. Nah, para hewan-hewan dan katak-katak yang mendengar bahwa si raja ini egois, mereka ikut melihat-lihat nih, apa ya yang selalu dilakukan oleh raja tersebut. Nah, di sebuah liang di tempat lain, adik-adik, ada seekor ular tua. Dan dia merasa, aduh, aku sudah tua, aku sudah kelaparan, sudah lama aku tidak bisa makan katak karena selalu dijaga ketat. Wah, terus gimana ya caranya supaya aku bisa makan? Nah, karena dia mendengar sang raja katak egois, dia memiliki akal. Wah, akalnya apa adik-adik? Begini, ceritanya ular itu memutuskan untuk keluar dari liang ularnya, dari persembunyiannya untuk pergi ke negeri katak. Lalu dia pergi ke negeri katak. Ketika dia sampai di negeri katak itu, wah, pas katak ngelihat si ular, bilangnya apa kata raja terdahulu? Lari! Mereka ketakutan sampai tidak ada terlihat. Tapi si ular ngelihat gak ada katak nih. Terus gimana dong dia mau ngomong? Nah, akhirnya si raja yang penasaran melihat ada ular, dia suruh pengawalnya. Hai pengawal katak, tolong kamu ke depan. Lihat itu ular mau ngapain? Karena dia hanya diam saja. Jadi si ular ini tidak memangsa katak ataupun apapun. Nah, karena penasaran dia memaksa. Padahal si pengawal kataknya ketakutan. Aduh raja, saya takut. Gak apa-apa, kamu harus tanya. Kalau kamu gak tanya, kita gak tahu dia mau apa. Raja katak di dalam berpikir dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ular ini lakukan di sini? Kenapa dia tidak memangsa katak? Nah, karena penasaran, akhirnya setelah dia menyuruh pengawal katak ke depan, nah si pengawal memberanikan diri ke depan. Ketika dia sudah ke depan, tubuhnya gemetar nih adik-adik karena takut. Pengawal itu pun keluar dan mendekati ular itu. Lalu bertanya. Tapi ular itu bilang, sebelum pengawal itu bertanya karena sudah melihat kataknya ketakutan, si ular bilang, tidak usah takut. Aku tidak akan memakanmu, kata ular tua itu tiba-tiba. Nah, lalu si pengawal itu baru tanya, kamu ngapain kesini? Tanya katak itu. Lalu si ular bilang, aku ingin bertemu dengan raja barumu. Di mana dia? Kata si ular. Nah, mendengar si ular mencarinya, raja menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya menggigil gemetar serta berkeringat dingin dalam persembunyiannya karena menahan rasa takut. Nah, lalu si pengawal bicara lagi kepada ular. Ada apa kamu mencari raja kami? Tanya pengawal itu kepada ular. Si ular cuma bilang kepada rajamu, aku ingin mengabdi dan menjadi pengawal pribadinya. Dengan tubuhku yang kuat, taringku yang tajam, serta bisaku yang sangat beracun ini, tak akan ada siapapun yang akan mengganggu raja. Wah, kata si ular itu. Lalu disampaikanlah tujuannya kepada raja. Dan akhirnya sang raja langsung melompat dari persembunyiannya dan berkata kepada sang ular. Dia menemui sang ular. Benarkah apa yang kau katakan? Hai ular, apakah kau akan benar-benar melindungiku dan mengabdi kepadaku? Lalu si ular bilang, betul raja, kata dia. Wah, hati sang raja mulai sombong. Akhirnya dia bilang, wah, katanya, betapa hebatnya diriku ini. Ular saja takut dan ingin mengabdi kepadaku. Berarti aku lebih baik dan aku lebih hebat. Lalu kata si ular, benar raja, aku akan mengabdi dan menjaga engkau.
Wah, karena kabar tentang kehebatan Paduka telah sampai ke luar negeri, membuat hamba ingin mengabdi kepada Paduka dan menjadi suatu kehormatan yang tak ternilai jika sang ular diizinkan mengabdi kepadanya, kata ular itu. Jadi dia mau menjilat raja nih adik-adik. Wah, apa ya yang direncanakan oleh ular itu? Nah, lalu si raja dengan sangat sombongnya, hahaha, kalau itu memang keinginanmu, baiklah, kau akan kuberi kedudukan sebagai pengawal pribadiku, kata sang raja itu. Wah, dia dengan sangat sombong nih. Wah, aku sangat hebat. Aku lebih hebat daripada ayahku. Wah, tapi kata si ular itu, dia punya syarat adik-adik. Nah, karena sebelumnya dia merasa kalau dia kelaparan, dia minta syarat kepada sang raja. Sang raja minta, saya mau minta satu permintaan raja sebelum saya menjadi pengawalmu. Si raja berpikir, permintaan apa ya? Begini raja, hamba akan mengabdi kepadamu sampai kapanpun. Tetapi sebagaimana yang Paduka tahu, hamba ini adalah seekor ular. Dan tentunya butuh makan untuk menjadi kuat. Nah, saya ular ingin Paduka mengizinkan hamba memakan katak sehari satu supaya dia bisa makan, karena supaya saya bisa melindungi Paduka. Wah, jadi si ular itu adik-adik meminta imbalan kepada raja. Imbalannya adalah dia meminta 1 ekor katak setiap hari untuk dimakan oleh ular itu. Wah, licik sekali kan adik-adik pikiran si ular ini. Tapi si raja malah tergoda. Akhirnya dia bilang, oke, saya akan tanyakan dulu ya pada rakyat katak saya. Wah, akhirnya dia pergi ke rakyatnya dan dia tanya, bagaimana ini, katanya. Terus sang rakyat tidak setuju adik-adik. Ya, adik-adik ketika dia berbicara si raja katak kepada warga kataknya, akhirnya mereka tidak menolak. Tidak usah raja, tidak perlu. Mereka memberontak kepada rajanya. Tetapi karena adik-adik tahu kalau raja ini adalah raja yang egois, raja ini malah menyetujui kalau si ular itu menjadi pengawalnya dan akan memberikan 1 katak 1 hari kepada ular itu. Kata rajanya, masa bodoh, karena aku adalah raja, aku akan berkuasa dan aku akan menjadikan ular itu sebagai pengawalku. Nah, adik-adik, setelah itu setiap hari Raja Katak mengorbankan 1 ekor katak pada si ular. Dia mengorbankan rakyatnya demi kepentingannya sendiri. Sungguh sifat yang tidak boleh ditiru. Betul adik-adik, lambat laun penduduk negeri Katak itu semakin berkurang karena mati setiap harinya dan dikorbankan oleh si raja itu. Lalu beberapa ada yang sudah pindah karena dia ketakutan kalau dia setiap hari harus dimakan. Nah adik-adik, karena sudah semakin tidak ada lagi nih kataknya, dan karena tidak dapat lagi mengorbankan kepada ular katak, akhirnya ular pun memangsa si raja itu. Karena sudah tidak ada lagi, si ular merasa lapar, tidak ada lagi warga katak. Akhirnya siapa yang dimangsa? Yang paling terakhir adalah rajanya tersebut. Nah, adik-adikku yang manis, isi pesan ini adalah kita jangan bersikap egois dan mementingkan diri kita sendiri, karena sifat egois akan merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain hingga membuat mereka membenci kita. Maka itu adik-adik, kita sebagai makhluk sosial
harus mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Nah, adik-adik, jadi pada minggu ini Yesus mengajak kita untuk menjadi seseorang atau pribadi yang dapat memberikan kegembiraan, penghiburan, kekuatan, kebaikan, dan pelayanan kepada orang lain yang ada di sekitar kita atau mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Karena kadang-kala kita tidak mudah untuk melakukan hal-hal itu karena diri kita masih ada rasa egois yang cukup besar. Apalagi ada pelit, serakah, dan tidak peduli dengan sesama. Nah, sebagai murid Kristus, kita diminta untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri. Artinya kita juga harus tegas dan tidak kompromi terhadap watak, sifat, dan kebiasaan jelek kita. Nah, kita menjadi tidak bisa berbagi kebaikan kepada orang lain kalau kita mempunyai watak yang jelek nih adik-adik. Jadi, selama ini kita sering nih kalau ada yang minta bantuan, enggak. Kalau ada yang minta bantuan, tidak. Nah, kita harus ganti dengan kata-kata yang lebih baik lagi ya adik-adik. Nah, jadi sekarang kita juga harus menggunakan kata-kata itu untuk menghentikan. Jadi kita harus bilang kata tidak, kata jangan untuk kebiasaan kita yang buruk. Ya. Nah, jika kita dapat menggunakan mata, tangan, kaki, mulut, dan segala anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita secara bijaksana untuk menghasilkan hal-hal yang baik dan membantu orang lain, maka itulah kebahagiaan hidup kita. Ya, jadi adik-adik belajar apa nih hari ini Kak Eli? Belajar untuk tidak egois. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini kalau kita punya makanan lebih, kalau ada teman-teman atau tetangga kita yang terkena COVID, jangan adik-adik ejek ya. Tapi doakan supaya dia lekas sembuh, supaya dia dapat mendapat makanan, mendapat obat, supaya bisa berkumpul kembali ya. Nah, yuk sekarang kita mau ikutin kegiatan dan ayat hafalan dari Kak Vina ya adik-adik. Nah, dari cerita Kakak Eli yang tadi, ada nih ayat yang sama dengan ayat hafalan minggu ini. Dari 1 Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kakak ulang lagi. 1 Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, tidak boleh adik-adik. Nah, tidak boleh egois, iri hati karena akan menimbulkan semua sifat-sifat yang jahat. Tidak baik ya adik-adik. Nah, kita mau buat kegiatan adik-adik. Yuk, simak kegiatan dari kakak. Nah, adik-adik, bulan Oktober adalah bulan Rosario. Nah, kita juga setiap hari Rabu selalu berdoa Rosario untuk peringatan ulang tahun Santo Michael. Nah, kegiatannya ada di sini. Nanti kalian boleh ambil ya di pos Satpam. Nah, adik-adik, ada warna-warnanya. Ada warna putih, biru, kuning, merah, dan hijau. Nah, dari kelima warna tersebut memiliki artinya adik-adik. Yuk kita simak makna dari warna-warna Rosario. Nah, adik-adik, Rosario misi untuk dunia, kakak akan bacakan yang warna hijau. Hijau mempresentasikan hutan tropis Afrika yang hijau.
Merah melambangkan bara iman yang membawa misionaris awal di benua Amerika. Warna putih untuk benua Eropa dan Bapa Suci di Vatikan. Dan warna biru menggambarkan Samudra Pasifik di mana tersebar banyak pulau. Dan yang terakhir, warna kuning untuk cahaya mentari pagi yang menerangi benua Asia. Nah, adik-adik, itu kegiatan minggu kita di tanggal 26 September 2021. Nah, doa Rosario Misi untuk Dunia nanti akan kita lanjutkan di bulan Oktober ya adik-adik. Jangan lupa kalian ambil kegiatannya di pos keamanan gereja. Nanti mamanya yang ikut misa boleh ambil ya mama-mama. Terus nanti jangan lupa dikirim ke WA Bina Iman Anak supaya kalian dapat poin. Nah, yuk kita mau tutup dengan berdoa. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Setelah kita puji-pujian, kegiatan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, saatnya kita untuk menutup kegiatan minggu biasa hari ini. Mari kita berdoa adik-adik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami juga mau menjalankan firman Tuhan. Kami tidak ingin egois, kami tidak ingin serakah, kami juga tidak ingin melakukan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan, tegur kami bila kami salah. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan mematuhi perintah-perintah orang tua, mendengarkan firman Tuhan dan membaca kitab suci setiap hari. Tuhan, kami rindu ingin bertemu dengan teman-teman kami. Tetapi karena pandemi ini belum berakhir, kami tidak dapat bertemu secara langsung. Kiranya Tuhan dapat memberkati bumi ini dengan kuasa Roh Kudus agar pandemi ini segera berakhir dan kami boleh berkumpul lagi di Bina Iman. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Dadah. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.